Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian Nurdian Putra dari saya Al-Azhar Menanti Gresik. Ingin mempresentasikan tentang psikologi pendidikan. Jadi apa aja sih psikologi pendidikan itu? Di dalamnya itu apa aja? Definisinya apa aja? Langsung saja kita masuk ke pembahasan kita. Jadi untuk materi psikologi pendidikan, yang pertama yakni pengertian psikologi pendidikan, dan yang kedua konsep psikologi pendidikan, dan yang ketiga jenis-jenis teori psikologi pendidikan, dan yang terakhir penerapan psikologi pendidikan di sekolah. Selanjutnya ada beberapa pengertian psikologi pendidikan dari beberapa seorang ahli psikolog. Yang pertama dari Berlow. Pada tahun 1997 beliau mendefinisikan psikologi pendidikan adalah sebuah pengetahuan berdasarkan riset sumber-sumber psikologis yang menyediakan serangkaian sumber-sumber untuk membantu melaksanakan tugas-tugas seorang guru dalam proses belajar mengajar yang efektif. Selanjutnya dari seorang ahli yang bernama Tarbit. Pada tahun 1997 beliau mendefinisikan psikologi pendidikan adalah sebuah bidang studi yang berhubungan dengan pengetahuan tentang perilaku manusia untuk melakukan usaha pendidikan, yakni konsep psikologi pendidikan. Konsep dasar psikologi pendidikan pada umumnya merupakan subdisiplin psikologi yang menyelidiki masalah-masalah psikologis dalam pendidikan yang kemudian dirumuskan dalam bentuk konsep, teori, dan metode sebagai solusi dari masalah tersebut. Jadi awal atau konsep psikologi pendidikan ini muncul, ada beberapa fenomena yang muncul dari pendidikan. Kemudian orang-orang ahli psikologi ini merumuskan beberapa bentuk konsep dan teori serta metode yang diambil dari fenomena yang telah terjadi tadi. Kemudian konsep ini, teori dan metode yang sudah dibentuk, yang sudah dirumuskan, dijadikan acuan atau dijadikan sebagai solusi dari masalah itu tadi. Selanjutnya ada beberapa teori psikologi pendidikan. Yang pertama, teori behavioristik, teori psikologi pendidikan yang menjelaskan tentang pengamatan perubahan tentang tingkah laku yang dipengaruhi peristiwa sekitar. Kemudian yang kedua yakni teori kognitif. Teori psikologi pendidikan kognitif mengutamakan bagaimana cara mengembangkan fungsi kognitif individu sehingga belajar menjadi maksimal. Yang ketiga yakni teori humanisme, yaitu teori yang mengutamakan keterlibatan individu peserta didik secara keseluruhan, sebab belajar tidak akan berlangsung jika tidak ada keterlibatan emosional peserta didik. Selanjutnya yang terakhir yakni teori konstruktivisme, yaitu teori pembelajaran filosofis yang mengembangkan kemampuan logis dan analisis siswa berdasarkan pengalaman mereka dan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya penerapan di sekolah, yakni ada beberapa contoh implementasi psikologi pendidikan di lingkungan pendidikan atau lingkungan sekolah. Yang pertama yakni penyusunan kurikulum sekolah. Yang kedua merumuskan tujuan pembelajaran. Yang ketiga bimbingan dan konseling. Selanjutnya memotivasi siswa. Dan yang kelima menciptakan iklim belajar yang kondusif. Tujuan pendidikan psikologi pendidikan yang paling penting adalah membangkitkan motivasi belajar siswa. Psikologi pendidikan dengan pemahaman terhadap karakteristik jiwa peserta didik akhirnya
Berapa mampu membangkitkan motivasi peserta didik untuk belajar. Selanjutnya yang terakhir, yakni kesimpulan dari apa yang kita bahas tadi, psikologi pendidikan adalah studi sistematis tentang proses-proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pendidikan manusia. Terdapat kumpulan teori psikologi pendidikan yang menjadi bagian dari konsep dasar pelaksanaan psikologi pada dunia pendidikan di Indonesia maupun di dunia. Teori ini adalah teori behavioristik, kemudian teori kognitif, kemudian teori humanisme, dan yang terakhir yakni teori konstruktivisme. Tujuan psikologi pendidikan yang paling penting adalah membangkitkan motivasi belajar siswa. Psikologi pendidikan dengan pemahaman terhadap karakteristik jiwa peserta didik akhirnya haruslah mampu membangkitkan motivasi peserta didik untuk belajar. Demikian apa yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dari apa yang saya sampaikan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.